Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 801, rebut lagi. Bahkan pemimpin sekte memandang Lin Xuan dan mengangguk sambil tersenyum, memujinya. Keponakan Lin, bagus sekali. Ketika Anda kembali ke sekte, sumber daya budidaya Anda akan berlipat ganda. Anda juga akan menerima hadiah yang sesuai atas kinerja luar biasa Anda di konferensi esensi surgawi kali ini. Sebagai hadiah atas kinerja luar biasa Anda di konferensi esensi surgawi kali ini. Terima kasih, pemimpin sekte. Saya hanya beruntung. Lin Xuan membungkuk dan menjawab. Ekspresinya acuh tak acuh, seolah-olah mengalahkan Sun Feiyu dan mendapatkan kembali reputasi sebagai seorang jenius yang tiada taraf hanyalah masalah sepele. Tidak sombong dan terburu nafsu. Anda tahu bagaimana menjadi rendah hati. Tidak buruk, tidak buruk. Melihat ini, Zhou Hao menjadi lebih puas. Setelah beberapa kata pujian lagi, dia kemudian membiarkan Lin Xuan kembali ke posisi semula. Selain cabang logam, yang memiliki dendam terhadapnya, eselon atas tetua lainnya memasang ekspresi tidak menyenangkan di wajah mereka. Semuanya penuh senyum saat memuji. Namun, yang aneh adalah, sebagai pemimpin cabang Zewu, Wu Chuechen, guru Lin Xuan, hanya sedikit mengangguk ke arah Lin Xuan. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Lin Xuan bahkan bisa merasakan mata hitam Wu Chuechen bersinar. Lin Xuan tahu bahwa Wu Chuechen lebih memperhatikannya. Dia diam-diam berjaga-jaga. Dia kembali ke tempat duduknya. Kakak-kakak senior lainnya juga mengucapkan selamat kepadanya. Mereka senang untuk Lin Xuan. Lin Xuan juga menanggapinya satu persatu. Murid sejati lainnya juga sangat gembira dan gembira. Lu Jinghuan, Han Ying, dan yang lainnya adalah murid sejati terbaik. Di saat yang sama, mereka bahagia. Kondisi mental mereka juga rumit dan sulit dipahami. Sun Feiyu mengalahkan Lin Xuan di seluruh konferensi esensi surgawi. Tidak ada orang yang bisa menandinginya di tahap bela diri void. Teman-temannya menganggapnya tak terkalahkan. Teman-temannya sekali lagi bisa menyebutnya monster yang tiada taranya. Dia benar-benar membayangi rekan-rekannya. Karena itu, reputasi sekte tersebut meningkat pesat. Namun bagi mereka, dia adalah adik laki-laki yang tidak dapat mereka lihat sekilas beberapa bulan yang lalu. Dia telah melampaui mereka dalam sekejap. Bahkan sampai-sampai, menilai dari penampilan Lin Xuan di arena, mereka bahkan mungkin tidak mampu menahan satu serangan pun dari Lin Xuan. Jarak antara mereka selebar 10.000 mil. Hal ini menyebabkan mereka terkejut dan tidak bisa tenang. Han Ying melihat ke samping. Dari awal sampai akhir, Murong Xingyu lah yang tersenyum tipis. Baru saat itulah dia mengerti. Ternyata Murong Xingyu sudah mengetahui kekuatan sebenarnya Lin Xuan. Mengetahui bahwa Lin Xuan akan menang, dia sangat percaya diri dan memberinya hasil. Dan ini mungkin bukan hanya kekuatan penuh Lin Xuan. Lin Xuan masih bersembunyi sedikit. Jika tidak, kondisi seperti itu tidak akan terjadi pada Murong Xingyu. Dia bahkan lebih terkejut lagi. Hatinya dipenuhi dengan emosi. Di lapangan, itu juga sunyi. Mereka menyaksikan hasil pertempuran dalam keheningan. Setelah itu, mereka pulih dari keterkejutan mereka. Seketika, kerumunan itu dipenuhi kebisingan. Seperti yang diharapkan, Lin Xuan telah memenangkan pertempuran ini. Sun Feiyu itu juga tidak biasa. Saya pikir dia adalah seorang jenius tersembunyi dari Sekte Bijak Timur. Setidaknya dia berada di level yang sama dengan elit senior brother dari Six Overlords. Namun, dia masih dikalahkan oleh Lin Xuan. Selanjutnya, yang lebih menakutkan adalah Lin Xuan selalu tenang dan tenang dari awal hingga akhir. Sepertinya dia masih menyembunyikan sesuatu. Terlepas dari itu, Lin Xuan telah memenangkan pertandingan ini. Dalam konferensi esensi surgawi tahun ini, tak seorang pun di antara tahap bela diri void yang mampu menandingi Lin Xuan. Benar sekali, kali ini, Lin Xuan sekali lagi memenangkan gelar jenius tiada taraf. Dia memang layak disebut jenius tiada taraf. Dia telah memperoleh kekuatan seperti itu setelah sebulan menerobos ke alam void. Ini terlalu menakutkan. Reputasi Sekte Yuanling telah meningkat pesat kali ini. Mereka sebenarnya mampu menekan 5 tuan lainnya kali ini. Ketika Lin Xuan dewasa, dia pasti akan menjadi salah satu ahli terbaik di benua ini. Kekuatan Sekte Yuanling juga akan meningkat pesat. Para seniman bela diri sedang berdiskusi di antara mereka sendiri, dan itu sangat meriah. Terjadi keributan, dan mengguncang seluruh pemandangan. Mereka semua terkejut dengan kemenangan Lin Xuan. Kekuatan yang ditunjukkan Sun Feiyu bahkan sedikit lebih kuat daripada kekuatan Zhuo Yunfan, Lu Jinghuan, dan kakak senior elit dari 6 tuan. Namun, Lin Xuan masih berhasil mengalahkannya. Lin Xuan masih menggunakan seni bela diri itu, teknik pedang. Itu juga menunjukkan betapa kuatnya Lin Xuan.
Di seluruh konferensi esensi surgawi dan bahkan di seluruh benua Dongyuan. Kecuali iblis api Xian, yang muncul entah dari mana dan kemungkinan besar berasal dari benua esensi pusat, tidak ada seorang pun di alam budidaya yang sama yang bisa menandinginya. Dia telah mengambil kembali nama seorang jenius yang tiada taranya. Sejak Lin Xuan mencapai tahap transformasi kristal tingkat 12, dia telah memecahkan rekor daftar asal bumi selama berabad-abad. Dia dikenal sebagai seorang jenius yang tiada taranya. Hanya beberapa bulan telah berlalu, Lin Xuan telah menerobos ke puncak tahap bela diri Void dari tahap transformasi kristal awal. Selain itu, kekuatan tempurnya juga meningkat. Dia masih seorang jenius yang luar biasa. Bakat alami Lin Xuan begitu tinggi sehingga tampak tak tertandingi, membuat semua seniman bela diri terkejut dan tidak bisa tenang. Semua seniman bela diri terkejut, tidak bisa tenang. Ketika penguasa lainnya, termasuk Sekte Tripod Ungu, Sekte Pasang Angkatan Laut, dan Pavilion Matahari Guntur, menyaksikan hal ini, ekspresi mereka sangat bervariasi. Mereka dikejutkan oleh bakat Lin Xuan yang tak tertandingi. Mereka iri dengan Sekte Yuanling. Dia tidak tahu dari mana keberuntungan Sekte Yuanling berasal, tetapi mereka sebenarnya telah menerima seorang jenius yang mengerikan seperti Lin Xuan. Selama Lin Xuan tidak mati karena kecelakaan, dia tidak akan bisa tumbuh lebih kuat. Setidaknya, Sekte Yuanling tidak akan menurun selama bertahun-tahun. Pada saat yang sama, dia bergembira atas kemalangan Sekte Bijak Timur. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, mata dan wajahnya menunjukkan senyuman yang sangat jelas dan mengejek. Faksi lain dan penggarap nakal tidak berani melakukannya. Namun, mereka semua adalah prajurit pasukan tingkat tuan, jadi mereka tidak takut sama sekali. Sekte Sage Timur selalu menganggap diri mereka sebagai kekuatan besar nomor satu di benua Dongyuan. Mereka selalu sombong. Mereka bahkan memperlakukan tuan lainnya seolah-olah mereka lebih tinggi dari mereka. Kali ini, dia bahkan mengirimkan seorang jenius tersembunyi seperti Sun Feiyu, kartu trufnya. Jelas, mereka ingin menggunakan reputasi Lin Xuan untuk memetik hasil kerja mereka. Dia ingin meningkatkan reputasinya, namun dia tidak pernah menyangka akan dibiarkan dengan tangan kosong dan kalah. Dia telah kehilangan muka dan kemurahan hatinya. Di masa depan, dia akan menyaksikan keberanian dan kesombongan mereka. Semua seniman bela diri merasa nyaman di hati mereka dan sangat riang. Mereka hampir tertawa terbahak-bahak di platform tinggi dari Sekte Sage Timur. Keheningan menyelimuti platform tinggi Sekte Bijak Timur saat ekspresi buruk mengubah wajahnya. Dia muram seperti air, dan dia mengertakkan gigi karena marah. Kemarahan melonjak dalam dirinya. Dia tidak menyangka bahwa kali ini, dia tidak hanya tidak bisa menyelamatkan mukanya, tetapi dia juga akan kehilangan mukanya lebih banyak lagi. Bahkan eselon atas Sekte Sage Timur tidak mengharapkan hal ini. Bahkan jenius nomor satu dari Sekte Sage Timur, Sun Feiyu, telah mengambil tindakan. Pada akhirnya, kekalahannya tetap tidak bisa dihindari. Dia memiliki fisik yang istimewa, dan dia bahkan dihormati oleh para petinggi. Sun Feiyu secara alami tidak lemah. Dia hanya bisa menyalahkan Lin Xuan karena terlalu mengerikan. Dia dipenuhi dengan niat membunuh. Keberadaan yang sangat mengerikan seperti itu bukan milik murid sekte tersebut. Untuk mencegah bencana, dia harus melakukan segala yang dia bisa untuk menghilangkannya. Namun, setelah konferensi esensi surgawi berakhir, dia harus kembali dan menyelesaikan masalah ini. Karena tahap bela diri Void telah gagal dalam konferensi esensi surgawi, Lin Xuan tidak terkalahkan di tahap bela diri Void. Kemudian dia akan mengembalikan fokusnya pada tahap Martial King berikutnya. Sekte Sage Timur telah bersiap untuk tingkat raja. Mereka tidak mempercayainya. Akankah seorang jenius yang mengerikan seperti Lin Xuan muncul setelah mencapai tingkat raja? Bab 802, ke atas. Adapun platform tinggi dari Sekte Awan Iblis. Semua prajurit tetap dingin seperti biasanya, tanpa perubahan apapun. Namun, beberapa petinggi lebih memperhatikan Lin Xuan. Bahkan Blood Demon dan Wu Gen melirik Lin Xuan. Namun, itu hanya sebentar, dan dia tidak memperhatikannya. Penampilan Lin Xuan di Void Martial Stage sangat bagus. Sayangnya, dia hanya seorang prajurit Void Martial Stage. Di matanya, dia hanyalah seekor semut. Itu tidak layak untuk diperhatikan. Tujuan sebenarnya dia tetaplah eselon atas tingkat kaisar. Hanya dengan bantuan tingkat kaisar itulah dia dapat memulihkan sebagian kekuatannya sesegera mungkin. Jika dia tahu bahwa binatang naga dengan atribut darah yang melawan semua kekuatannya adalah Lin Xuan, dia takut sikapnya akan berubah total. Tian sudah menjadi binatang iblis tingkat kaisar, dan dia secara alami memiliki kemampuan untuk menahan prajurit Blood Dao.
Faktanya, bahkan lebih sulit bagi Blood Wugen untuk melawan Tian. Tian menelannya dan membunuhnya. Blood Wugen pasti sangat ketakutan. Saking takutnya ia langsung kabur, tidak berani menghadapinya. Namun, dia tidak mengetahuinya, begitu pula Lin Xuan. Lin Xuan, naga perang surgawi, sepenuhnya melahap tekanan naga sejati yang dibawa Tian. Tidak sedikit pun yang hilang. Wu Gensui tidak bisa merasakannya sama sekali. Tentu saja, dia tidak akan terlalu memperhatikannya. Adegan itu juga menjadi tenang dengan sangat cepat. Namun, Lin Xuan masih menarik perhatian sebagian besar seniman bela diri dengan tatapannya yang terfokus. Kejutan di hati mereka masih belum bisa tenang. Semua seniman bela diri tahu bahwa jenius mengerikan yang tiada taranya sekali lagi telah kembali ke Lin Xuan. Semua seniman bela diri tahu, konferensi esensi surgawi berakhir pada kali ini. Setelah penyebaran semua kekuatan besar, peringkat Lin Xuan di daftar asal surga tidak lagi eksklusif. Ketenarannya menyebar lebih jauh ke seluruh benua. Dia bahkan dikenal sebagai jenius paling mengerikan dari generasi ini di benua Dongyuan. Hal ini menyebabkan kerumunan seniman bela diri menjadi lebih terkejut, dan mereka tidak bisa menahan nafas dengan emosi. Konferensi esensi surgawi berlanjut. Beberapa menit berlalu. Saat itulah seseorang keluar untuk melawan. Lawannya adalah kakak senior elit dari 6 tuan. Ini karena pertarungan antara Lin Xuan dan Sun Feiyu telah mendorong level pertarungan ke level berikutnya. Tidak mungkin harganya lebih rendah lagi. Kedua belah pihak saling bertarung dengan sengit. Jelas sekali, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak tidak terlihat jelas. Meskipun intensitasnya meningkat dibandingkan dengan pertempuran Lin Xuan, tidak mungkin untuk menentukan hasilnya dengan cepat. Jauh lebih seru dibandingkan pertandingan sebelumnya. Setelah menyaksikan pertarungan Lin Xuan, mereka akan menontonnya lagi. Perbedaan di antara keduanya terlihat jelas. Itu juga menunjukkan betapa mengerikannya Lin Xuan. Seperti yang diharapkan, dia telah jauh melampaui para jenius di generasi yang sama. Semua seniman bela diri juga tertarik dengan pertandingan ini. Sangat cepat, hampir setengah jam berlalu. Kedua sisi duel tersebut memiliki luka berlumuran darah, luka mereka jauh dari kata ringan. Aura mereka telah melemah. Mereka baru saja berhasil menentukan hasilnya. Pada saat ini, murid inti dari 6 tuan akhirnya menyadari betapa kuatnya Lin Xuan dan Sun Feiyu. Tidak heran Sun Feiyu adalah jenius tersembunyi dari Sekte Sage Timur, kartu trufnya. Kakak laki-laki tertua mereka, Lu Jinghuan, Zhang Lingyun, dan bahkan kakak senior elit dan Suho Yunfan dari Sekte Bijak Timur bukanlah tandingan Sun Feiyu. Lin Xuan mengalahkan Sun Feiyu. Selanjutnya, Lin Xuan benar-benar membuatnya kewalahan. Dia bukan tandingannya. Bisa dibayangkan betapa kuatnya Lin Xuan. Dia pikir dia sudah melampaui tahap bela diri Void. Ini semakin mengejutkan mereka. Kekuatan tempur Lin Xuan yang menantang surga dan bakat tiada taranya bahkan lebih mengejutkan mereka. Baru sekarang mereka tahu apa itu kejeniusan yang tiada taranya dan apa artinya menekan sebuah generasi. Itu adalah keberadaan yang menakutkan yang membuat semua pejuang dari generasi yang sama putus asa. Mereka hanya bisa mengaguminya, dan mereka bahkan tidak bisa mengejarnya. Hati para praktisi bela diri bergetar, dan mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Tidak lama kemudian, dua kakak senior elit pasukan tingkat tuan lagi terlibat dalam duel. Bagaimanapun, mereka berdua adalah overload level force dan elite senior brother. Tidak peduli siapa orangnya, tidak ada yang akan menerimanya. Hanya setelah pertempuran barulah mereka tahu siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Hampir setiap elite senior brother turun panggung satu kali. Namun, Iblis Darah Wugen telah merasuki Sekte Awan Iblis karena tindakan kakak senior elit dan Mo Yuanlia. Iblis Darah Wugen telah mengubah penampilannya dan kembali ke tahap Raja Bela Diri tingkat ke-6. Kakak laki-laki tertua tidak yakin akan keberadaannya. Kakak laki-laki keduanya, Sun Jing, yang muncul. Namun, semua pejuang menyadari bahwa kakak senior kedua dari Sekte Awan Iblis, Sun Jing, sebenarnya tidak lebih lemah dari Lu Jinghuan, Lei Chen, Zhang Nantian, dan kakak senior tertua lainnya. Meski tidak menang, ia juga tidak kalah. Dia berakhir seri. Hal ini membuat eselon atas 5 tuan lainnya waspada. Sekte Awan Setan memang menyembunyikan banyak hal. Setidaknya mereka telah mendengarnya dari para murid muda yang berasal dari alam rahasia darah. Mereka masih belum bisa mempercayainya sepenuhnya. Namun saat ini, hal itu membuktikannya. Selanjutnya, Sekte Awan Iblis masih tidak menyembunyikan apapun. Pasti ada konspirasi di balik ini. Mereka semua lebih memperhatikannya. Sedangkan untuk Sekte Awan Iblis, mereka selalu memiliki ekspresi dingin di wajah mereka. Seolah-olah mereka tidak mempedulikannya sama sekali.
Namun, pertarungan antara kakak perempuan dari elit senior brother. Tidak ada yang berani memilih Lin Xuan lagi. Meskipun Qi Lin Xuan tenang dan tidak ada cedera, dia masih memenuhi persyaratan untuk ditantang. Tidak ada yang menyebutkannya lagi, termasuk kakak kedua dari Devil Cloud Sect, Sun Jing. Karena mereka pernah menyaksikan pertarungan sebelumnya. Mereka mengira Sun Feiyu pun mungkin tidak akan bisa menang. Belum lagi, dari awal hingga akhir, mereka telah menghancurkan lawan Sun Feiyu, Lin Xuan. Hal yang sama berlaku untuk Sun Jing. Sun Jing mengira bahkan kakak tertua sekte tersebut, Mo Yuanlia, masih ada di sana. Tidak mungkin dia akan menjadi tandingan Lin Xuan. Lin Xuan benar-benar terlalu kuat dan menakutkan. Karena dia akan kalah, tidak ada keraguan lagi. Tentu saja, dia tidak perlu menantangnya lagi. Dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Waktu perlahan berlalu, pertempuran berlanjut. Segera, beberapa jam berlalu. Bagian Void Martial Stage dari konferensi esensi surgawi juga telah mencapai akhir. Semua negara besar, 6 tuan, dan semua negara besar lainnya serta pembudidaya nakal. Ada kemenangan dan kekalahan, dan masing-masing memiliki hasil masing-masing. Para jenius yang bisa masuk dalam daftar asal surga juga ada. Namun, para murid dari 6 tuan telah menduduki posisi teratas dalam peringkat tersebut. Di antara mereka, di antara murid 6 tuan, orang yang memperoleh keuntungan paling banyak adalah Sekte Yuanling, yang selalu tenang dan damai. Meskipun murid-murid lain dari Sekte Yuanling memiliki hasil yang sama dengan murid-murid sebelumnya, hasil mereka masih kurang baik. Di antara 10 murid teratas, kebanyakan dari mereka kalah, tetapi hanya sedikit yang menang. Bahkan Lu Jinghuan, kakak senior elit dari Sekte Yuanling, hanya berakhir dengan hasil imbang. Sebagai perbandingan, pencapaian mereka berada di urutan terbawah dalam daftar 6 tuan. Tapi kali ini berbeda dari masa lalu. Tidak ada yang tahu dari mana asal keberuntungan Sekte Yuanling. Mereka telah menerima seorang jenius yang mengerikan seperti Lin Xuan. Lin Xuan telah mengembalikan seluruh situasi dengan kekuatannya sendiri. Dia telah menaungi semua rekan-rekannya, generasi demi generasi. Dia berhasil mencapai puncak, tidak ada yang bisa menandinginya. Karena itu, Sekte Yuanling telah mencapai puncak gunung. Bab 803, Tingkat Raja. Mari kita tidak membicarakan tentang panggung Raja Bela Diri setelah itu. Tahap bela diri Void telah meningkatkan reputasi Sekte Yuanling di majelis umum, dan mereka telah memperoleh banyak manfaat. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami oleh Sekte Yuanling sebelumnya. Semua petinggi dari Sekte Yuanling sangat senang dan gembira. Adapun tuan lainnya, mereka juga dipenuhi rasa iri dan cemburu. Mereka telah mendengar berita tentang Lin Xuan sejak lama. Mereka juga telah menyelidiki beberapa informasi Lin Xuan. Namun, mereka tidak pernah menyangka Lin Xuan menjadi begitu mengerikan. Tidak ada seorang pun di generasinya yang bisa mengalahkannya. Monster yang tiada taranya. Lin Xuan, sebaliknya, tidak berasal dari negara bagian Dongyuan. Rumor beredar bahwa dia berasal dari provinsi kelas bawah. Dia tampak seolah-olah laut telah meninggalkan mutiaranya. Sepertinya ada juga banyak jenius mengerikan dengan bakat luar biasa di tingkat menengah di provinsi-provinsi kelas rendah itu. Para eselon atas dari para penguasa telah membuat keputusan tegas. Cakupan perekrutan murid berikutnya akan lebih besar. Mereka akan mencoba beberapa negara bagian tingkat menengah yang rendah. Jika dia bisa merekrut seorang jenius yang sebanding dengan Lin Xuan atau tidak terlalu jauh darinya, itu akan menjadi keuntungan besar. Bahkan jika dia tidak bisa merekrutnya, itu hanya akan membuang-buang waktu saja. Sebagai kekuatan tingkat tuan, jumlah energi ini tidak layak disebutkan sama sekali. Adapun Sekte Sage Timur, wajah mereka gelap dan suram, dan mereka tidak mengatakan apapun. Kali ini, mereka kehilangan seluruh wajah mereka. Mereka telah menantangnya 2 kali, dan mereka kalah 2 kali. Lin Xuan bahkan mengalahkan Sun Feiyu, jenius nomor 1 yang tersembunyi. Itu bisa dianggap memalukan, dan sekarang, mereka hanya bisa mengarahkan pandangan mereka pada panggung Raja Bela Diri dari konferensi esensi surgawi. Mereka harus berjuang untuk tempat pertama dan mendapatkan kembali wajah mereka. Sebagai tuan rumah, Sekte Awan Setan memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Itu tidak terburu-buru atau lambat, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Sangat cepat, 10 menit berlalu. Bagian Void Martial Stage dari konferensi esensi surgawi tahun ini telah berakhir. 6 tuan adalah salah satu dari 10 murid sejati. Ada juga beberapa kekuatan besar dan kecil lainnya, serta beberapa jenius terkenal di antara para pembudidaya nakal. Ini bisa dianggap sebagai pertarungan besar dan seru. Setelah itu adalah bagian tingkat raja.
Itu juga merupakan tingkat kultivasi tertinggi di antara para jenius muda di benua Dongyuan. Mengenai keberadaan tingkat kaisar, tidak ada prajurit muda di benua Dongyuan yang bisa mencapainya. Tidak hanya di benua Dongyuan tetapi juga di Yuan Barat, Yuan Selatan, dan Yuan Utara. Hanya benua esensi pusat yang bisa muncul. Terlebih lagi, bahkan di seluruh konferensi esensi surgawi, benua esensi tengah yang paling makmur dan makmur, tidak banyak penggarap bela diri tingkat kaisar muda yang dapat memenuhi persyaratan daftar asal surga. Bagaimanapun, itu adalah tingkat kultivasi tertinggi di seluruh benua Tianyuan. Adapun di benua Dongyuan, tidak ada tingkat kaisar. Para prajurit muda yang telah mencapai daftar asal surga bahkan tidak memiliki tingkat raja yang terlambat. Level tertinggi hanya berada di tahap tengah tingkat raja, dan berada di tahap raja bela diri tingkat ke-6. Dengan tingkat kultivasi seperti itu, bahkan seorang jenius yang mengerikan tidak akan menjadi ancaman bagi Lin Xuan. Ketertarikan Lin Xuan terguncang saat dia menunggu kesimpulan dari konferensi esensi surgawi. Namun, kewaspadaan di hatinya tidak mengendur sedikit pun. Karena semakin lama ia tinggal di kota esensi iblis, ia semakin merasakan keunikan tempat tersebut. Demonic Ki memenuhi udara, dan ki jahat berdarah menyebar. Tanda formasi padat menghilang, berkedip-kedip dengan cahaya redup. Tampaknya dirancang khusus untuk menghadapi dan menyergap petinggi semua negara besar. Namun, hal ini tidak mempengaruhi seniman bela diri lainnya. Seniman bela diri lainnya masih cukup tertarik dan menantikan bagian tingkat raja. Meskipun tingkat raja tidak bisa dibandingkan dengan tingkat kaisar, mereka masih bisa mendominasi suatu wilayah. Bahkan di pasukan tingkat 6 tuan, status mereka tidaklah rendah. Biasanya, sangat sulit untuk menyaksikan pertarungan hebat antara prajurit tingkat raja. Bahkan jika dia menemukannya, dia tidak akan berani menyaksikan pertarungan dari jarak dekat. Pertarungan antara prajurit tingkat raja, yang terjadi setelah pertempuran tersebut, bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh prajurit di bawah tingkat raja. Prajurit di bawah level raja tidak dapat menahan dampak pertempuran dan berisiko terbunuh bahkan sebelum mereka bisa mendekat. Tapi kali ini, bahkan 6 tuan besar pun hadir di konferensi esensi surgawi. Bahkan di seluruh benua Dongyuan, jumlah ahli top sejati yang berada di tingkat kaisar melebihi jumlah 2 tangan. Secara alami, kekuatan formasi tingkat raja tidak mungkin menyebar dan mempengaruhi yang lain. Mereka bisa menonton dari pinggir lapangan tanpa mengkhawatirkan apapun. Terlebih lagi, kali ini, itu adalah pertarungan hebat antara kultivator bela diri pangkat raja dan yang lainnya. Itu bukan sembarang seniman bela diri biasa. Itu adalah pertarungan antara para jenius terkuat di seluruh benua Dongyuan. Pertempuran ini jauh melampaui pertempuran biasa antar pejuang. Semua seniman bela diri tentu saja sangat bersemangat, dibandingkan dengan prajurit tahap bela diri Void sebelumnya. Bagian tahap raja bela diri jauh lebih seru dan intens. Di bagian Void Martial Stage, meskipun itu adalah pertandingan paling seru, pertarungan antara Lin Xuan dan Sun Feiyu. Lin Xuan sengaja menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya, dan Sun Feiyu tidak cukup kuat. Dia bahkan belum menggunakan kekuatan penuh level raja. Pertarungan apapun di level raja memang akan lebih seru daripada tahap bela diri Void. Itu adalah sesuatu yang patut dinantikan. Setelah itu, pemimpin sekte dari Sekte Awan Iblis, yang menjadi tuan rumahnya, berdiri. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, mereka mengumumkan bahwa bagian panggung Raja Bela Diri dari konferensi esensi surgawi telah resmi dimulai. Tidak lama kemudian, itu sama dengan bagian Void Martial Stage sebelumnya. Pertama, itu adalah Sekte Awan Setan. A Genius Panggung Martial King adalah yang pertama memasuki arena dan menantang lawan. Tingkat raja lainnya adalah yang pertama bertarung. Hal ini juga dimulai dari kelompok yang lebih lemah. Keduanya hanyalah prajurit tingkat 1 Martial King Stage. Setelah itu, terjadilah pertempuran besar. Meski begitu, kekuatan yang mereka tunjukkan jauh melampaui semua prajurit Void Martial Stage, termasuk Lin Xuan. Semua prajurit menyaksikan dengan penuh minat, merasa itu sangat menarik. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius tingkat raja, prajurit ini adalah salah satu petarung muda terbaik di benua Dongyuan. Kekuatannya begitu besar sehingga bahkan prajurit tingkat 3 Raja Bela Diri kedua biasa pun mungkin tidak dapat mengalahkan mereka. Untung, tidak peduli apakah itu kekuatan besar dan kecil lainnya atau penggarap nakal di tribun, atau di 6 platform tinggi. Pakar tingkat kaisar menjaga ke-6 platform tinggi, menggunakan kekuatan mereka yang tak tertandingi untuk memblokir akibat dari pertempuran besar. Mereka menggunakan kekuatan mereka yang tak tertandingi untuk memblokir dampak pertempuran besar. Kekuatan mereka yang tak tertandingi melindungi para seniman bela diri muda yang menyaksikan pertempuran, mencegah bahaya apapun menimpa mereka.
Jika tidak, jika dampaknya menyebar, itu akan cukup untuk melukai atau bahkan membunuh semua seniman bela diri muda. Dan ketika sampai pada tingkat raja, kekuatan utamanya adalah 6 tuan. Kekuatan besar lainnya atau kultivator nakal juga memiliki level pakar tingkat kaisar mereka sendiri. Namun, di antara generasi murid yang lebih muda, hanya ada sedikit yang dapat memenuhi persyaratan daftar asal surgawi. Jumlah mereka sangat sedikit sehingga bahkan tidak dapat dihitung dengan tangan jika dijumlahkan. Selain itu, basis budidaya mereka relatif rendah. Basis budidaya tertinggi hanya berada di tahap Raja Bela Diri level 3. Bahkan tidak ada satupun tingkat menengah tingkat raja. Dia masih belum bisa mengalahkan para jenius dari 6 tuan yang berada di level yang sama dengannya. Kesenjangan di antara mereka sangat besar. Itu sangat jelas. Ketika para seniman bela diri melihat ini, hati mereka juga dipenuhi dengan emosi yang kompleks saat mereka menghela nafas tanpa henti. Seperti yang diharapkan dari para penguasa benua Dongyuan, 6 penguasa berdiri dengan bangga di atas seluruh benua. Itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan lain dan penggarap nakal. Jika tidak ada perubahan yang menghancurkan bumi atau jika perang pecah antara 6 sekte, tidak akan ada kekuatan yang bisa dibandingkan dengan 6 tuan. Bab 804, selesai. Waktu berlalu dengan tenang, seperti air. Pertarungan antara para jenius tingkat raja terus berlanjut. Tanpa disadari, beberapa jam telah berlalu. Konferensi esensi surgawi, tingkat raja tingkat kedua belah pihak secara bertahap meningkat dari tahap Raja Bela Diri awal ke tahap tengah tahap Raja Bela Diri. Selama periode waktu ini, di antara semua murid yang datang kali ini, Shen Yuetong dari cabang Zewu adalah satu-satunya yang berada di panggung Raja Bela Diri. Dia juga memasuki arena. Shen Yuetong hanyalah seorang martial king tahap level 3 dan dapat dianggap sebagai level raja awal. Namun, kekuatan tempur yang dia tunjukkan sangat luar biasa. Pertama, dia mengalahkan martial king stage 3 yang berada di level yang sama dengannya. Kemudian, dia bahkan mengalahkan seorang jenius lapisan keempat tahap Raja Bela Diri. Setelah itu, dia mengalahkan seorang pejuang. Setelah itu, ia kalah dari jenius tingkat menengah martial king stage lainnya. Ketika dia berada di panggung Raja Bela Diri, dia masih bisa melompati barisan dan bertarung. Selain itu, dia adalah keajaiban tingkat raja yang dikalahkan oleh peringkat yang lebih tinggi dan diberi peringkat sebagai keajaiban di daftar asal surga keajaiban. Sen keburukan Yuetong terlihat jelas. Itu juga membuat para pejuang dari berbagai kekuatan menghela nafas dengan emosi. Cabang Zewu ini persis seperti rumor yang beredar. Pertama, ada seorang jenius yang tiada taranya, Lin Xuan yang tak terkalahkan, dengan level yang sama. Dan kemudian ada seorang jenius mengerikan lainnya, Shen Yuetong. Dia memenuhi reputasinya. Namun, di sekte Yuanling, semua cabang utama lainnya memiliki jenius tingkat raja. Tentu saja tidak sulit untuk mengalahkan prajurit muda tingkat raja dari faksi lain. Namun, ketika harus melawan para jenius muda Overlord level Force, itu hanya masalah seberapa kuat mereka. Dalam sekejap, dia mengembalikan ke keadaan sebelumnya. Mereka mengalami kekalahan telak saat itu juga. Bahkan di antara mereka yang memiliki peringkat yang sama, ada beberapa yang menang. Tak perlu dikatakan lagi, mereka bertarung dengan melompati barisan. Di antara semua jenius tingkat raja di sekte Yuanling, Shen Yuetong adalah satu-satunya yang bisa melawan mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi. Shen Yuetong adalah satu-satunya yang bisa mengalahkan atau mengikat semua orang lain di bagian tingkat raja. Di bagian tingkat raja, sekte Yuanling telah kembali ke keadaan normal. Di medan perang, banyak pejuang yang melihat pemandangan ini dengan emosi campur aduk. Mereka sedikit menggelengkan kepala. Sepertinya sekte Yuanling masih merupakan sekte Yuanling yang sama. Tidak ada perubahan besar. Namun, dia tidak tahu dari mana asal keberuntungan sekte Yuanling. Mereka telah merekrut Lin Xuan, seorang jenius tak tertandingi dengan level yang sama yang bisa menekan semua rekannya. Ini hanyalah kekurangan dari pasar anjing. Tuan-tuan lainnya juga sangat senang. Untungnya, Lin Xuan hanyalah tahap bela diri Void dan belum menerobos ke tahap Raja Bela Diri. Pada saat ini, konferensi esensi surgawi sedang mengadakan upacara. Jika tidak, mengingat kecepatan terobosan Lin Xuan, menurut rumor yang beredar, tidak akan lama sebelum dia berhasil menembus tahap Martial King. Dengan kekuatan tempurnya yang tak tertandingi di level yang sama, ketika mereka mencapai tahap Martial King, mereka juga akan mampu melawan lawan di level yang lebih tinggi dengan mudah. Dibandingkan dengan rekor pertarungan Shen Yuetong, ini bahkan lebih mengejutkan. Porsi tingkat raja hanyalah panggung Lin Xuan. Dan sekarang, Lin Xuan hanyalah tahap bela diri Void.
Bahkan jika dia adalah seorang puncak tahap bela diri Void, monster yang tiada taranya, sangat kecil kemungkinannya dia akan menjadi tandingan prajurit tingkat raja manapun. Tentu saja mustahil baginya untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Sekte Yuanling telah kembali ke keadaan menyedihkan sebelumnya karena dia tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Semua petinggi berseru dalam hati mereka. Namun, kejadian ini jarang terjadi. Lin Xuan jelas belum genap 20 tahun pada usia ini. Dia secara alami memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi esensi surgawi berikutnya. Pada saat itu, dengan kemajuan Lin Xuan, dia pasti bisa menerobos ke tahap Martial King. Bahkan mungkin baginya untuk menerobos ke tahap tengah tahap Raja Bela Diri. Dalam hal ini, Lin Xuan sekali lagi akan mampu menekan seluruh generasi, dan dia tidak akan terkalahkan. Dia akan menjadi jenius dengan peringkat tertinggi dalam daftar asal surga di benua Dongyuan. Semua praktisi bela diri generasi muda dari faksi masing-masing akan berperingkat di bawahnya. Dan terlebih lagi, bahkan mungkin bagi Lin Xuan untuk menerobos ke tahap akhir Raja Bela Diri. Sebelumnya, esensi surgawi yang memenuhi persyaratan daftar asal surga hanya memiliki maksimal tingkat ke-6 tahap Raja Bela Diri di seluruh benua Dongyuan. Dia belum pernah mencapai tahap Martial King level 7. Tapi ini tidak berarti Lin Xuan juga tidak bisa mencapainya. Lin Xuan adalah seorang jenius yang tiada taranya, dan dia telah mencetak rekor dalam sejarah daftar asal bumi. Dia tidak terkalahkan di antara teman-temannya, dan ini adalah hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh siapapun dalam beberapa ratus tahun terakhir. Setelah konversi, orang hanya bisa membayangkan kemungkinannya. Jika Lin Xuan bisa mencapai level ini, itu berarti benua Dongyuan akan sekali lagi memasuki level baru dan lebih tinggi. Semua prajurit sedang menunggu hari ini tiba. Namun, tidak ada yang memikirkan hal ini. Konferensi esensi surgawi tidak akan mengadakan acara apapun lagi setelah ini. Ini karena seluruh benua akan mengalami perubahan besar. Keadaannya sudah tidak seperti ini lagi. Demikian pula, Lin Xuan tidak bisa lagi berpartisipasi. Karena, pada saat itu, Lin Xuan telah melampaui level seluruh benua. Dia tidak lagi berada di benua Dongyuan. Seluruh benua Tianyuan berada di bawah namanya. Konferensi esensi surgawi berlanjut. Satu demi satu, para jenius tingkat raja maju untuk bertarung. Para prajurit di sekitarnya sepenuhnya fokus pada pertarungan. Level pertempuran kedua sisi juga terus meningkat. Sangat cepat, beberapa jam berlalu. Konferensi esensi surgawi akhirnya mencapai tingkat final dan tertinggi. Keduanya telah mencapai tingkat ke-6 tahap Raja Bela Diri. Ini juga merupakan seluruh benua Dongyuan. Saat ini adalah basis budidaya tertinggi yang dapat memenuhi persyaratan daftar asal surgawi. Setidaknya ada satu orang jenius di antara 6 tuan. Namun, rekor pertarungan Sekte Yuanling masih sangat mengecewakan. Hanya ada satu jenius di tingkat ke-6 tahap Raja Bela Diri di Sekte Yuanling. Namun, seorang murid dari Sekte Bijak Timur langsung mengalahkannya. Seorang murid dari Sekte Sage Timur akhirnya mengalahkannya. Seolah-olah Sekte Sage Timur telah melakukan semua ini hanya untuk menamparkan wajah Sekte Yuanling dan mendapatkan kembali reputasi mereka sebelumnya. Namun, Sekte Bijak Timur memiliki 2 orang jenius di tingkat ke-6 tahap Raja Bela Diri. Keduanya juga meraih hasil yang luar biasa. Mereka menang lagi dan lagi. Perbedaan di antara mereka begitu besar sehingga membuat semua seniman bela diri menghela nafas dalam hati. Tapi dengan sangat cepat, para eselon atas dari Sekte Bijak Timur tidak dapat tertawa lagi. Semula, Sekte Bijak Timur secara khusus mempersiapkan kedua jenius tingkat ke-6 tahap Raja Bela Diri ini untuk perjalanan mereka ke konferensi esensi surgawi. Mereka telah menghabiskan banyak harta dan sumber daya budidaya untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Mereka diberi harta setingkat kaisar dan seterusnya. Keduanya tidak mengecewakannya. Setelah setiap pertempuran, mereka berdua menang. Satu-satunya perbedaan adalah lamanya waktu mereka menang. Namun, seorang pemuda tampan dari Sekte Awan Iblis yang mengenakan jubah berwarna merah darah dan memiliki temperamen dingin keluar dari arena. Mimpi buruk mereka telah tiba. Pemuda berjubah merah darah belum pernah melihat atau mendengar tentang dia sebelumnya. Basis budidayanya sama dengan mereka, juga berada di puncak tahap Raja Bela Diri tingkat ke-6. Namun, kekuatan tempurnya sangat tinggi. Hanya dalam beberapa menit, mereka menderita kekalahan cepat. Mereka juga merasakan parahnya luka mereka dan hilangnya esensi darah mereka secara signifikan. Namun, setelah petinggi memeriksa, mereka tidak menemukan apapun. Ini sangat aneh. Setelah itu, pemuda berjubah darah itu bertarung satu persatu. Tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya.
Itu seperti versi lain dari Lin Xuan yang telah mencapai tingkat raja. Namun, kekejamannya jauh melebihi Lin Xuan. Setidaknya lawannya akan mengalami luka serius. Namun, ini adalah konferensi esensi surgawi, dan lawannya adalah murid kekuatan iblis, Sekte Awan Iblis. Itu masih sesuai aturan. Meskipun petinggi negara-negara besar sangat marah, mereka hanya bisa menahan amarah mereka. Konferensi esensi surgawi juga telah mencapai akhir dengan serangan pemuda meriam darah. Bab 805, Kekosongan Sungai Darah menundukkan formasi besar. Pemuda berjubah darah itu kedinginan dan penuh bau darah. Dia adalah pejuang murni dari Demon Dao. Di mata para seniman bela diri dari berbagai kekuatan besar, pria ini harusnya sama dengan Sun Feiyu. Dia adalah jenius mengerikan yang tersembunyi dari Sekte Awan Iblis. Dia juga berada di tingkat ke-6 tahap Raja Bela Diri. Dia juga telah mencapai tingkat tak terkalahkan yang sama. Bahkan para jenius lain dari 5 tuan, yang berada di tingkat ke-6 tahap Raja Bela Diri, bukanlah tandingan mereka. Satu demi satu, 5 tuan mengalahkan semua jenius lainnya, bahkan mereka yang berada di tahap Raja Bela Diri tingkat 6. Namun, kali ini, mereka tidak memiliki kejeniusan yang mengerikan seperti Lin Xuan. Pada akhirnya, dia memenangkan tempat pertama di level Raja. Di platform Sekte Awan Setan, pemimpin Sekte Mo Ying berdiri dengan senyuman di wajahnya. Dia berkata dengan suara yang jelas, kali ini, konferensi esensi surgawi telah berakhir. Saya yakin semua orang sudah melihat hasilnya. Dalam konferensi esensi surgawi, Lin Xuan dari Sekte Yuanling adalah juara tahap bela diri Void. Sedangkan untuk level Raja, Wu Gen dari Sekte Awan Iblislah yang akan menjadi juaranya. Selamat untuk mereka. Setelah mengatakan itu, ada tepuk tangan meriah. Namun, semua negara besar memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Di antara kekuatan besar lainnya dari 5 tuan, hanya eselon atas dari Sekte Yuanling yang memiliki senyuman di wajah mereka. Meskipun itu hanya bagian dari tahap bela diri Void, ini jauh melampaui ekspektasi mereka dan merupakan kejutan yang menyenangkan. Adapun tingkat raja, mereka tidak memikirkannya. Kali ini hasilnya sudah sangat bagus. Mereka juga sangat puas. Di platform Sekte Yuanling, Lin Xuan duduk di kursi dengan ekspresi serius. Dia melihat darah Wu Gen yang masih berdiri di peron. Entah kenapa, darah Wu Gen telah berubah menjadi iblis, dan kali ini dia bergabung dengan konferensi esensi surgawi. Dia telah mengalahkan semua lawannya dan memenangkan kejuaraan, namun dia tidak berniat meninggalkan arena. Dia masih berdiri di arena. Dia sepertinya sedang menunggu sesuatu, atau mungkin dia sedang mempersiapkan sesuatu. Hati Lin Xuan menjadi semakin gelisah dan berat. Dia ingin pergi secepat mungkin. Seperti yang diharapkan. Selanjutnya, perubahan mengejutkan terjadi. Ekspresi tuan lainnya juga berubah menjadi jelek. Sekte Awan Iblis telah memenangkan tempat pertama di panggung Raja Bela Diri. Ini juga melebihi ekspektasi mereka. Tidak hanya Lin Xuan, Zhang Lingyun, Shen Yuetong, dan murid-murid muda lainnya yang terlibat dalam konferensi esensi surgawi, tetapi hal itu juga berdampak pada peringkat daftar asal-usul surgawi. Hal ini juga terkait dengan distribusi banyak sumber daya tingkat kaisar, seperti taman spiritual ethereal yang menghasilkan ramuan spiritual tingkat kaisar, urat batu roh bermutu tinggi yang dapat menghasilkan batu roh kelas atas, dan sumber daya penting lainnya. Sekarang, Sekte Awan Setan tahun ini memenangkan tempat pertama dalam kompetisi tersebut. Proporsi sumber daya penting yang dialokasikan kepada mereka juga jauh lebih tinggi. Para petinggi dari berbagai negara besar tentu saja tidak mau melakukan hal tersebut. Kali ini, pertimbangkan keberuntungan Sekte Awan Iblismu. Lain kali, itu mustahil. Pemimpin sekte dan Li Kuan dari Sekte Sage Timur juga memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Sekte Awan Iblis tidak hanya menghancurkan tahap bela diri Void, namun juga tahap Raja Bela Diri. Mereka telah kehilangan seluruh wajah mereka serta sumber daya penting itu. Mereka terlalu malas untuk tinggal lebih lama lagi. Dia meninggalkan pesan jahat dan hendak pergi bersama para petinggi dan murid lainnya. Melihat hal tersebut, faksi lain pun bersiap untuk pergi. Tapi saat ini, suara gemuruh menggema di seluruh alun-alun. Hal ini menyebabkan semua orang berhenti. Tunggu, suara itu datang dari platform Sekte Awan Iblis, kemenangan pemimpin sekte. Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Sebaiknya kamu tetap di sini. Teriakan ini telah mengeluarkan kekuatan seorang kaisar. Dalam sekejap, vitalitas tersebut mengguncang sejumlah besar prajurit dengan basis budidaya yang lebih rendah, tingkat raja dan tahap bela diri Void, yang mengakibatkan munculnya luka dalam. Mo Ying, apa maksudmu?
Apa yang coba dilakukan oleh Sekte Awan Iblis? Mo Ying, jangan bilang kalau Sekte Awan Iblismu sudah bosan hidup. Li Kuan, Zhou Hao, dan petinggi 5 tuan lainnya berteriak dengan marah dengan ekspresi dingin di wajah mereka. Mereka mengeluarkan kekuatan seorang kaisar. Untuk memastikan keselamatan mereka, mereka mengepung semua murid di belakang mereka. Semua petinggi menjadi waspada, menatap Mo Ying. Apa maksudmu? Artinya secara harfiah, ekspresi Mo Ying tidak berubah, dan senyuman dingin muncul di matanya. Dia melihat ke arah Wugen, yang berada di arena, dan berteriak, serang. Blood Wugen, yang telah mengubah namanya menjadi Demon Wugen, mengangguk dengan senyum kejam di wajahnya. Kalian semua harus mati di sini. Formasi perendaman kekosongan sungai darah. Bangkit, kata-kata darah Wugen jatuh. Dengan dia sebagai pusatnya, tanda formasi gelap dan redup yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip dengan cahaya merah darah yang samar dan menyebar ke segala arah. Seluruh kota esensi iblis dipenuhi dengan kabut merah darah yang tampaknya tak ada habisnya. Kabut sebenarnya terbentuk di langit, lebarnya sekitar 100 meter, dan orang tidak dapat melihat ujungnya secara sekilas. Itu adalah sungai darah besar yang membentang melintasi langit kota esensi iblis. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Saat itulah semua prajurit menyadari apa yang telah terjadi. 6 tuan besar, apalagi yang ingin mereka katakan? Tiba-tiba, semua orang memandang ke arah saat tangisan yang sangat melengking menembus udara. Ah, semuanya menoleh. Ternyata dia adalah pakar tingkat kaisar dari faksi lain. Ketika melihat situasinya buruk, ia ingin merobek ruang dan melarikan diri bersama murid-muridnya. Namun, saat dia merobek zona spasial, arus spasial yang bergejolak menyembur keluar dari dalam dan menyelimuti dirinya. Pada saat ini, turbulensi aliran ruang angkasa sebenarnya jauh lebih ganas dari sebelumnya, dan kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Mereka membawa kekuatan destruktif yang mampu memusnahkan segalanya. Kekuatan destruktif merobek kaisar level experts dalam sekejap, mengubah mereka menjadi kabut berdarah. Para murid di dekatnya juga tidak dapat melarikan diri. Semuanya binasa seketika, berubah menjadi kabut merah, sama sekali tidak berdaya. Ekspresi para seniman bela diri yang hadir berubah drastis saat melihat adegan ini. Mereka benar-benar ketakutan. 1. Pakar tingkat kaisar, dia sebenarnya terjatuh begitu saja. Hahaha, pada saat ini, Mo Ying mulai tertawa liar sekali lagi. Niat membunuhnya melonjak ke langit, dan matanya menjadi merah. Hari ini, kalian semua akan mati, dan kelima faksi kalian juga akan dihancurkan. Tidak perlu berpikir untuk melarikan diri. Kekuatan pemusnahan ruang angkasa telah melonjak secara eksplosif di bawah formasi besar Blood River Oblivion, dan tidak ada di antara kalian yang mampu menanggungnya. Mati, kalian semua mati. Kini giliran Sekte Esensi Iblis untuk menyatukan seluruh benua. Setelah mengatakan itu, bang, satu demi satu, sosok-sosok tinggi terbang keluar dan berdiri di kehampaan. Masing-masing dari mereka memancarkan ki iblis yang mengerikan. Mereka mengepung seluruh alun-alun. Ini adalah pakar tingkat kaisar, lebih dari 30 pakar tingkat kaisar. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Sekte Awan Iblis bisa begitu kuat? Wajah semua prajurit berubah drastis, dan tubuh mereka gemetar. Bahkan ekspresi 6 tuan besar di medan perang berubah drastis. Kaisar level expert adalah prajurit tingkat tertinggi di seluruh benua Tianyuan. Jumlah mereka tidak lebih dari 20, bahkan di 6 tuan. Tapi sekarang, Sekte Awan Iblis telah mengirimkan lebih dari 30 orang sekaligus. Termasuk mereka yang sudah berada di alun-alun. Sudah melebihi 40. Jumlah total prajurit tingkat kaisar di alun-alun sama dengan jumlah negara besar lainnya. Baru sekarang semua prajurit menyadarinya. Kekuatan Sekte Awan Setan sebenarnya jauh lebih kuat dari apa yang mereka dengar dalam rumor. Bab 806, Shock. Jumlah pakar tingkat kaisar saja hampir 2 kali lebih banyak dari 5 tuan lainnya. Selain itu, ada lebih dari 30 ahli tingkat kaisar yang tiba-tiba muncul. Lebih dari separuhnya berada di tahap Raja Bela Diri atau tahap tengah. Ada 3 dari mereka yang bahkan telah mencapai tahap Raja Bela Diri akhir, dan mereka adalah pejuang tingkat kaisar yang tiada taranya. Mereka bisa dianggap sebagai kekuatan nomor 1 di benua Dongyuan. Melihat pemandangan ini, semua prajurit gemetar ketakutan. Mo Ying, aku tidak menyangka Sekte Awan Iblismu akan menyembunyikan sesuatu yang begitu dalam. Wu Juechen berteriak dari platform tinggi Sekte Yuanling. Mo Ying, apakah kamu akan memulai perang dengan 5 sekte besar? Pemimpin sekte dan Li Kuan dari Sekte Sage Timur bahkan lebih marah. Benar, kita akan memulai perang sekarang. Kalian semua, tetap di sini.
Setelah itu, saya akan pergi dan memusnahkan semua sekte Anda. Mo Ying mencibir dan melambaikan tangannya. Serang dan hancurkan mereka. Dalam sekejap, Mo Ying bergegas maju menemui Li Quan. Para prajurit muda dari sekte Sage Timur di dekatnya dengan cepat mundur. Pertempuran berikutnya adalah antara prajurit tingkat kaisar. Mereka tidak memenuhi kualifikasi untuk berpartisipasi. Pada saat yang sama, di langit, 30 lebih pakar tingkat kaisar juga terbang ke bawah. Mereka menyerang prajurit tingkat kaisar yang tersisa. Hahaha, kalian semua akan mati. Tawarkan sari darahmu. Lebih dari 30 ahli tingkat kaisar dipimpin oleh 3 ahli tingkat kaisar yang tiada taranya. Mereka tertawa terbahak-bahak dan memimpin serangan terhadap sekte Yuanling, sekte Sage Timur, sekte Tripod Ungu, dan kekuatan super lainnya dari 5 tuan. Dalam sekejap, aura iblis sangat luar biasa, dan ki iblis meresap ke udara. Itu memenuhi seluruh kota esensi iblis. Serangan yang sangat mengerikan turun dari langit, seolah-olah telah menghancurkan seluruh void. Sangat menakutkan. Mati. Lebih baik jika Anda, sekte awan iblis, pergi ke neraka. Semua orang di kekuatan iblis harus dihukum. Para eselon atas dari 5 tuan dan pakar tingkat kaisar dari negara-negara besar lainnya melihat hal ini. Mereka yakin formasi perendaman kekosongan sungai darah hanya akan meningkatkan kekuatan menghancurkan ruang dan menghancurkan segala sesuatu di dunia. Selain mencegah mereka membuka ruang dan melarikan diri, itu tidak akan memberikan efek lain. Hanya dengan begitu dia bisa bersantai. Dia juga maju untuk menyambut mereka. Dia mulai melakukan serangan balik. Kekuatan tingkat kaisar meletus. 6 tuan besar, negara-negara besar lainnya, dan para penggarap nakal memiliki lebih banyak pakar tingkat kaisar. Jumlahnya lebih dari 50. Pertempuran berlanjut. Kedua belah pihak menjaga keseimbangan. Gemuruh. Sebuah ledakan mengejutkan terdengar saat gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke segala arah. Hanya dalam waktu singkat, lapangan konferensi esensi surgawi hancur. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan berubah menjadi reruntuhan. Seluruh kota esensi iblis mulai runtuh. Semua prajurit ketakutan dan lari ke segala arah. Lin Xuan terjebak di tengah kerumunan dan wajahnya agak pucat. Hatinya terasa sangat berat. Dia tidak pernah membayangkan akan menjadi seperti ini. Skenario terburuk telah terjadi. Seperti yang diduga, sekte awan iblis dan iblis darah Wugen bergabung dengan kekuatan. Mereka telah menyiapkan penyergapan di konferensi esensi surgawi, bersiap untuk menghancurkan 6 tuan besar serta kekuatan besar dan kecil lainnya serta para pembudidaya nakal di benua itu. Tujuan mereka adalah menangkap semuanya dalam satu gerakan yang menentukan. Situasi pertempuran saat ini tidak lagi di bawah kendali Lin Xuan. Gelombang sisa pertempuran antara prajurit tingkat kaisar saja memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Kecuali dia menggunakan roh api untuk membela diri, akan sulit baginya untuk menangani sisa gelombang pertempuran antara prajurit tingkat kaisar dengan tubuh kaisar palsu dan basis budidayanya. Untungnya, beberapa eselon atas tingkat kaisar dari sekte Yuanling telah melindungi mereka. Dia juga tidak menggunakan kartu True Fire Spirit. Dia harus melarikan diri secepat mungkin. Selain itu, dia telah menyiapkan formasi besar penguburan langit sungai darah di depan Blood Wugen. Meskipun Sue Wugen menargetkan semua eselon atas tingkat kaisar di tempat kejadian, pada saat yang sama, Sue Wugen juga berencana untuk menghadapinya. Saat ini, dia tidak lagi dapat menggunakan kemampuan spasialnya untuk melakukan space shift. Jika tidak, saat dia menerobos zona spasial. Bahkan dengan bakat spasialnya, dia masih bisa menyerap sebagian energi spasial. Namun, dia masih belum mampu menahan turbulensi spasial yang begitu dahsyat hingga mampu menghancurkan segalanya. Turbulensi spasial akan langsung menghancurkannya. Sama seperti kaisar level expert dari sebelumnya, itu akan berubah menjadi genangan kabut darah. Dia harus meninggalkan kota esensi iblis ini terlebih dahulu. Pikiran Lin Xuan berputar cepat. Di saat yang sama, dia diam-diam bergerak mundur. Jauh dari Wu Juechen. Dia juga meragukan Wu Juechen. Wu Juechen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Panggung Raja Bela Diri tingkat tinggi bertanya pada Wu Juechen. Dia mengenakan jubah hijau dan nafasnya panjang. Dia adalah kepala kayu hijau di sekte Yuanling. Dia pandai dalam kesehatan dan penyembuhan. Kekuatan tempur sebenarnya hanya sedikit lebih kuat daripada sebagian besar rekan-rekannya. Pada saat ini, kaisar tingkat tak tertandingi dari sekte awan iblis menjerat pemimpin sekte dan Li Quan. Tempat ini adalah tempat Wu Juechen menjadi yang terkuat. Dia di sini untuk menanyakan hal itu kepada Wu Juechen. Wu Juechen mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan berhenti di Lin Xuan sejenak. Kemudian dia melihat ke arah Ruan Zhu dan berkata,
Saudari muda Ruan, kekuatan tempurmu lebih lemah di sini. Anda akan mengantar juniornya pergi. Kalian semua, ikuti saya untuk mendukung pemimpin sekte. Setelah dia selesai berbicara, dia menoleh ke Ruan Zu dan berkata, "Junior saudari Ruan, kekuatan tempurmu lebih lemah di sini. Anda akan mengantar semua junior pergi. Kalian semua harus mengikuti saya untuk mendukung saya." Wu Juechen bergegas keluar dan menyerang tingkat kaisar dari Sekte Awan Iblis, yang sedang melawan pemimpin sekte dan Zhou Hao. Seni bela diri yang dia gunakan masih seni bela diri ortodoks. Para eselon atas lainnya dari Sekte Yuanling juga bergegas keluar dan mulai bertarung dengan ahli tingkat kaisar lainnya dari Sekte Awan Setan. Lin Xuan menghela nafas lega saat melihat ini. Berikutnya, sudah waktunya untuk diam-diam meninggalkan tim Sekte Yuanling dan menggunakan bakat perubahan dan ilusi segudang untuk berubah menjadi penampilan prajurit lainnya. Kabur dari kota esensi iblis. Adapun Sekte Yuanling, mereka tidak akan kembali untuk saat ini. Sekte Yuanling adalah salah satu pasukan tingkat tuan. Ini akan menjadi pusat perang ini dan target utama dari Devil Cloud Sect. Sebagai seorang pejuang tahap bela diri ruang, dia tidak lebih dari seekor semut dalam perang ini. Dia harus melarikan diri terlebih dahulu. Dia harus menerobos ke tahap Martial King sesegera mungkin. Jika aku menerobos ke tahap Raja Bela Diri di masa depan, dia tidak takut pada Sekte Awan Iblis. Kemudian dia akan datang dan menyelamatkan mereka. Bagaimanapun, memiliki dia bukanlah masalah besar. Dia hanyalah pion di Sekte Yuanling. Dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai anggota eselon atas. Dia tidak perlu tinggal diam dan mempertaruhkan nyawanya. Dia mungkin juga tetap berada dalam tubuh bergunanya dan meningkatkan basis kultivasinya. Ketika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia akan membalasnya. Dalam sekejap, Lin Xuan telah memilah pemikiran ini. Dia bukan orang yang bertele-tele. Dia tidak akan menemani hidup dan mati sekte tersebut. Bahkan jika Sekte Yuanling dihancurkan, dia masih bisa menghancurkan Sekte Awan Iblis dan membalaskan dendam Sekte Yuanling dengan kekuatannya. Jika dia tetap tinggal di Sekte Yuanling, dia hanya akan mampu memainkan peran yang tidak penting. Dia tidak akan mampu mengubah situasi secara keseluruhan. Kerugiannya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Tidak perlu terlalu memikirkannya. Murid, ikuti aku dan mundur. Ruan Zu berteriak dan melambaikan tangannya. Lampu biru kehijauan terbang dan melilit Lin Xuan, Murong Xingyu, Lu Jinghuan, dan murid lainnya. Mereka berlari ke arah tertentu. Namun, formasi besar Blue River Oblivion saat ini menyelimuti mereka. Dia tidak bisa mengobrak-abrik ruang. Ada perang pakar tingkat kaisar di mana-mana dan semuanya berantakan. Masih sangat sulit untuk melarikan diri. Dia hanya bisa mundur dengan hati-hati. Mereka hanya bisa menghindari keterlibatan dalam perang. Bab 807, Pengkhianatan. Lusinan ahli tingkat kaisar terlibat dalam pertempuran besar di angkasa. Energi tingkat kaisar yang mengerikan menyebar ke segala arah. Segala sesuatu di dunia ini tampak hancur dan langit terbalik. Ini sangat mengejutkan. Ruang itu terkoyak dan diperbaiki berulang kali. Sedangkan di wilayah sisi barat, tabrakan lampu hitam dan merah dengan lampu putih menyerupai benturan dua samudera yang berbeda. Kekuatan mengerikan yang jauh melebihi sebagian besar kaisar level pakar di medan perang menyebar. Di sisi ini, itu adalah pemimpin sekte dari Sekte Yuanling. Dia bertarung sengit dengan tahap Raja Bela Diri akhir lainnya, seorang ahli tingkat kaisar yang tiada taranya dari Sekte Awan Iblis, Mo Laiyu. Kekuatan ledakannya begitu kuat sehingga banyak ahli tingkat kaisar pun tidak berani mendekatinya. Astaga, pada saat ini, seberkas cahaya terbang ke arah mereka. Ia berubah menjadi sosok tinggi dan berdiri dengan bangga di kehampaan. Itu adalah Wu Juechen, pemimpin sekte. Ayo kita singkirkan dia bersama-sama. Wu Juechen memandang Zhou Hao dan berteriak, "Baiklah, aku akan menghentikannya." Zhou Hao tidak terlalu memikirkannya. Dia mengangguk dan menjawab. Setelah itu, dia melancarkan serangan kuat terhadap Mo Laiyu. Puncak penggulingan pedang tirani. Pedang hitam berharga muncul di tangan Wu Juechen dan dia menebasnya. Cahaya pedang hitam sangat mendominasi dan membawa kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan segala sesuatu di ruang hampa. Wu Juechen, kamu. Dalam sekejap, ekspresi Zhou Hao berubah drastis. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan tubuhnya gemetar. Wu Juechen mengarahkan pedangnya ke arah Zhou Hao, bukannya ke Mo Laiyu, pakar tingkat kaisar dari Sekte Awan Iblis. Sebaliknya, Wu Juechen mengarahkan pedangnya ke Zhou Hao. Semula, dalam situasi kritis seperti itu, Wu Juechen ingin membantu lagi. Zhou Hao hampir tidak waspada terhadapnya. Jarak antara mereka tidak jauh, hanya beberapa ratus meter.
Pada saat ini, Wu Juechen tiba-tiba menyerang, tidak mungkin dia bisa mengelak. Dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Pada saat Zhou Hao bereaksi, cahaya pedang hitam yang kuat telah tiba. Meninggal dunia, cahaya pedang hitam merobek penghalang cahaya pelindung di sekitar Zhou Hao dan mendarat di tubuhnya dalam sekejap. Kekuatan tingkat kaisar yang tak tertandingi meledak. Bang, puci, sebuah ledakan yang mengguncang langit terdengar. Darah berceceran dan daging beterbangan kemana-mana. Dia terbang 1000 meter jauhnya di tempat. Luka yang dalam membelah dadanya, memperlihatkan tulang-tulangnya. Darah mengalir deras dari tubuhnya. Auranya telah melemah lebih dari setengahnya. Dia sudah berada di ambang cedera serius. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Wu Juechen menyerang Zhou Hao? Tanya Wang Yao. Apa yang dia lakukan? Banyak orang memperhatikan pemandangan ini. Mereka semua sangat terkejut dan kaget. Di saat yang sama, mereka juga sangat bingung. Mereka tidak tahu mengapa Wu Juechen melancarkan serangan diam-diam terhadap Zhou Hao. Apakah Sekte Awan Iblis sudah menguasai Wu Juechen? Atau mungkinkah mereka sudah mencapai kesepakatan? Adapun para prajurit dari Sekte Yuanling, ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka bahkan lebih terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Seperti yang diharapkan, namun, Lin Xuan diam-diam memperhatikan. Ekspresinya serius dan tidak mengungkapkan kejutan apapun. Dia telah melihat panel atribut Wu Juechen sejak lama. Di dalamnya, seni bela diri Demon Dao jauh lebih mendalam daripada seni bela diri ortodoks. Dia punya beberapa keraguan. Ketika dia tiba di konferensi esensi surgawi, Wu Juechen telah melakukan segala macam hal. Selain itu, penampilannya menyoroti banyak masalah. Mereka mengantisipasi paparannya. Namun, Lin Xuan tidak pernah berpikir bahwa Wu Juechen akan begitu ambisius. Dia sebenarnya menargetkan pemimpin sekte dan Zhou Hao. Kali ini, dia juga akan terpengaruh. Wu Juechen, apa yang kamu lakukan? Wu Juechen, apakah kamu sudah gila? Jin Li, Ruan Zhu, dan pemimpin sekte lainnya sangat marah. Tapi pada saat ini, jeritan menyedihkan lainnya terdengar. Semua orang buru-buru berbalik untuk melihat. Mereka melihat pemimpin sekte dan Li Kuan dari Sekte Bijak Timur salah satu lengannya terpotong oleh pedang. Satu serangan pedang membunuh jenius nomor 1 dari Sekte Sage Timur, Sun Feiyu. Orang yang menyerang adalah tetua kedua dari Sekte Bijak Timur. Selain itu, di Sekte Tripod Ungu, seorang tetua tingkat kaisar tiba-tiba melancarkan serangan balik, melukai parah tetua tingkat kaisar lainnya yang berada di level yang sama dengannya. Jeritan yang terus-menerus dan menyedihkan memenuhi udara. Tiba-tiba, seniman bela diri dari sekte yang sama melukai parah beberapa ahli tingkat kaisar, yang mengakibatkan kematian salah satu dari mereka di tempat. Seniman bela diri dari sekte yang sama menyerang dan membunuh mereka semua. Ini, bagaimana mungkin? Sialan, Sekte Awan Iblis sebenarnya menyembunyikan pengkhianat di antara 5 sekte kami. Kali ini berbahaya. Para eselon atas dari 5 tuan menjadi pucat karena ketakutan. Ekspresi mereka sangat jelek. Mereka baru saja mengetahui bahwa Sekte Awan Setan telah mengirim pengkhianat ke senior sekte. Kali ini mereka menderita kerugian besar. Eselon atas dari 5 tuan mulai bekerja sama untuk menghadapi musuh. Mereka tidak lagi berani meremehkan Sekte Awan Setan. Sekte Awan Setan sendiri memiliki lebih dari 40 pakar tingkat kaisar. Selain para pengkhianat ini, serta para ahli tingkat kaisar yang terluka parah dan jatuh dari 5 sekte utama, terjadi peningkatan dan penurunan. Sebaliknya, hal itu membuat Sekte Awan Iblis lebih unggul. Hal ini menekan mereka. Para eselon atas dari 5 tuan memiliki ekspresi suram di wajah mereka. Mereka hanya bisa bertarung dengan sekuat tenaga, bertarung dan mundur pada saat yang bersamaan. Lari, bahkan pakar tingkat kaisar telah jatuh. Jika kita tidak lari sekarang, kita akan mati di sini. Ekspresi para seniman bela diri yang hadir juga berubah drastis. Mereka sangat terkejut. Mereka berpencar ke segala arah dan melarikan diri. Mereka dengan cepat melarikan diri dari pusat pertempuran yang kacau balau. Para prajurit dari Sekte Awan Iblis menghentikan mereka, memicu pertempuran besar-besaran. Situasi di medan perang menjadi semakin kacau. Di sudut di tepi alun-alun, Ruan Zhu hendak melarikan diri bersama murid-murid Sekte Yuanling. Namun, dia tidak mengharapkan perubahan seperti itu. Serangan diam-diam Wu Juechen hampir menyebabkan cedera serius pada pemimpin sekte tersebut. Kali ini benar-benar berbahaya. Namun, ekspresi wajah Ruan Zhu berubah. Dia mengertakkan gigi dan terus melarikan diri bersama murid-muridnya. Kekuatan tempurnya hanya bisa dianggap rata-rata di antara kaisar pakar tingkat. Bahkan jika dia kembali, itu masih memainkan peran yang menentukan. Lebih baik melarikan diri bersama semua murid generasi muda.
Ini adalah murid paling elit dari Sekte Yuanling, dan mereka juga merupakan masa depan sekte tersebut. Namun, sebelum melarikan diri, Ruanzu melambaikan tangannya. Aliran hijau mengalir keluar. Lin Xuan, Shen Yuetong, He Qian, Fang Tianyu dan murid-murid cabang Zewu lainnya diusir dari kerumunan. Tuan, Lin Xuan bukanlah pengkhianat. Murong Xingyu melihat apa yang terjadi dan dengan cepat berteriak. Tapi tuan mereka, Wu Juechen, adalah pengkhianat. Ekspresi Ruanzu dingin saat dia menggelengkan kepalanya dan berbicara. Aku tidak yakin apakah itu benar, jadi aku tidak membunuh mereka secara langsung. Membiarkan mereka pergi sudah menjadi batasnya. Jelas, Ruanzu juga memiliki keraguan tentang mereka. Namun, mereka semua jenius dari generasi yang sama. Akan sangat disayangkan jika mereka berakhir seperti ini. Tidak mungkin untuk menentukan bahwa mereka semua adalah pengkhianat. Namun, agar tidak melibatkan murid-murid lainnya, dia menghilangkan identitas mereka. Dia membiarkan mereka menjalankan jalannya sendiri. Murong Xingyu masih ingin mengatakan sesuatu. Namun, Lin Xuan menghentikannya. Terima kasih, Paman Bela Diri Ruan. Lin Xuan membungkuk dan berbicara. Kami memang bukan pengkhianat. Tindakan Wu Juechen juga di luar dugaan kami. Bab 808. Terkena. Hanya saja kami belum punya cara untuk membuktikan diri. Tentu saja, kami dapat memahami apa yang dilakukan Paman Bela Diri Ruan. Terima kasih telah membawa kami keluar, Paman Bela Diri Ruan. Selanjutnya, kita akan melarikan diri sendiri. Marsial Paman Ruan, kamu harus membawa saudara-saudari senior lainnya dan melarikan diri sesegera mungkin. Lin Xuan menjawab dengan ekspresi tenang. Bahkan dalam situasi seperti itu, dia masih mampu menjaga ketenangannya. Ruanzu juga mengungkapkan ekspresi pujian saat melihat ini. Lin Xuan benar-benar pantas mendapatkan gelar jenius tiada taranya. Bakat bawaannya tak tertandingi, dan wataknya juga luar biasa. Jika dia tidak mati, pencapaiannya di masa depan pasti akan luar biasa. Namun, saran sebelumnya akan memungkinkan dia untuk keluar dari krisis saat ini. Keponakan Lin, jika kamu bisa melarikan diri, kamu dapat kembali ke Sekte Yuanlingku. Selama Anda menjalani pemeriksaan dan memastikan bahwa Anda tidak ada hubungannya dengan pengkhianatan Wu Juechen, Sekte akan tetap menerima Anda. Anda akan tetap menjadi jenius yang tiada taranya di Sekte ini. Ruanzu mengatakannya lagi, tapi dia masih tidak menyelamatkan Lin Xuan. Meskipun bakat Lin Xuan menantang surga, dia tidak bisa mempertaruhkan nyawanya demi satu Lin Xuan. Setelah mengatakan itu, dia melepaskan cahaya biru kehijauan yang menyelimuti para murid dan terbang menjauh. Murong Xingyu masih ingin melakukan hal lain. Namun, kekuatannya terlalu jauh dari Ruanzu, yang berada di tingkat ke-6 tahap Raja Bela Diri. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Mereka membawanya pergi. Hati-hati, Lin Xuan memandang punggung Ruanzu, Murong Xingyu, dan yang lainnya saat mereka pergi. Dia berpikir sendiri dengan ekspresi berat di wajahnya. Dia tahu bahwa mereka akan berpisah hari ini. Dia tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Shen Yuetong, Fang Tianyu, dan He Qian juga berada di dekat Lin Xuan. Mereka diam-diam menyaksikan adegan ini dan tidak mengatakan apapun. Karena apa yang dikatakan Lin Xuan adalah kebenaran. Mereka juga tidak punya cara untuk membantahnya. Juga tidak mungkin bagi mereka untuk membenci sekte tersebut karena hal ini. Seperti yang dikatakan Lin Xuan, mereka bisa memahami tindakan Ruanzu. Namun, jika mereka yang terlibat, mereka masih merasakan kepahitan yang tak terlukiskan di hati mereka. Adik kecil, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ya, perubahan yang mengejutkan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kemudian, Shen Yuetong, He Qian, Fang Tianyu, dan yang lainnya semua memandang Lin Xuan dan bertanya. Pertama, Wu Juechen memberontak dan menyergap pemimpin sekte tersebut hingga melukainya dengan parah. Sekte tersebut meninggalkan mereka setelah itu. Serangkaian perubahan besar ini belum pernah terjadi pada mereka di paruh pertama kehidupan mereka. Untuk sesaat, mereka merasa sulit untuk menerimanya. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Pikiran mereka berada dalam kekacauan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, Lin Xuan menanggapi Ruanzu dengan tertib. Dia mempertahankan rasionalitas dan ketenangannya. Tanpa sadar, dia bertanya pada Lin Xuan. Bahkan Shen Yuetong, seorang raja, juga sama. Sekarang, kita hanya bisa melarikan diri. Lin Xuan menghela nafas. Kakak-kakak, ayo kita kabur secara terpisah. Peluang kita untuk melarikan diri lebih tinggi. Tentu saja, Anda juga dapat mencari perlindungan dengan Wu Juechen. Seharusnya tidak apa-apa, tetapi Anda harus bergabung dengan Sekte Awan Setan. Aku tidak bisa melakukan itu. Hati-hati, Shen Yuetong,
Fang Tianyu, dan yang lainnya mendengar ini. Meskipun mereka sedikit bingung, mereka tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk menanyakan hal ini. Mereka juga mengangguk, hati mereka berat. Adik kecil, berhati-hatilah. Adik muda, kuharap lain kali kita bertemu, kamu benar-benar dapat menekan benua ini. Pada saat ini, hanya ada metode yang disebutkan Lin Xuan. Mari kita melarikan diri secara terpisah terlebih dahulu. Setelah mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, mereka saling menjaga. Setelah itu, mereka semua melarikan diri ke tempat yang jauh, di luar kota esensi iblis. Mereka berlari ke arah yang berbeda. Lin Xuan juga berbaur dengan kerumunan dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Area ini adalah area terluar dari perang tingkat kaisar. Kadang-kadang, hal itu juga mengalami beberapa efek. Mereka tidak bisa tinggal lama. Sekarang, mereka semua berpisah. Lin Xuan memiliki peluang lebih besar untuk melarikan diri. Adapun yang lainnya, dia tidak peduli. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Di tengah kerumunan, Lin Xuan diam-diam mengubah penampilannya. Dia sedikit mengubah pakaian, penampilan, dan tubuhnya. Meski hanya sedikit perubahan, nyatanya sangat berbeda. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk melarikan diri. Identitas sebelumnya adalah Lin Xuan, monster yang tiada taranya. Sekte awan setan kemungkinan besar akan mengincarnya. Sekte awan iblis kemungkinan besar akan mengincarnya, sehingga melipat gandakan kesulitan untuk melarikan diri. Dan dia akan berubah menjadi sosok biasa lainnya. Jika dia tiba-tiba melepaskan kekuatan tempur tingkat rajanya dan membuat mereka lengah, maka dia akan memiliki peluang lebih tinggi untuk melarikan diri. Pada saat ini, tidak ada perubahan pada Lin Xuan. Dia masih berada di Void Martial Stage Peak. Namun, dia telah berubah menjadi orang biasa. Dia tidak lagi tak terduga seperti sebelumnya. Pada saat ini, eselon atas dari Sekte Awan Iblis, bersama dengan pakar tingkat kaisar, menggunakan kekuatan tempur mereka untuk menghadapi petinggi 5 tuan, negara besar, dan para penggarap nakal. Namun, masih ada sejumlah besar tetua tingkat raja, murid tingkat raja, murid tahap bela diri Void, dan diaken dari Sekte Awan Setan di wilayah luar. Baru sekarang para prajurit menyadari bahwa Sekte Awan Iblis telah menyembunyikan diri mereka terlalu dalam. Mereka tidak hanya berada di eselon atas tingkat kaisar, tetapi jumlah mereka juga 2 kali lebih banyak dari 5 tuan lainnya. Prajurit tingkat raja dan Void Martial Stage beberapa kali lebih kuat. Selain itu, mereka semua berada pada level yang sama. Seorang murid sejati dari Sekte Awan Iblis di puncak tahap bela diri Void juga menghentikan Lin Xuan. Agar berhasil melarikan diri, Lin Xuan tidak mengungkapkan kekuatan aslinya. Dia bertarung dengan lawannya saat melarikan diri dari kota esensi iblis. Pada saat ini, dia mengubah penampilan prajurit asing lainnya. Mereka mengikat Wu Juechen lagi. Itu adalah waktu terbaik untuk melarikan diri. Namun, segera, suasana hati Lin Xuan merosot lagi. Dia baru melarikan diri 1000 meter jauhnya. Suara mengejek dan mendominasi terdengar di telinganya. Namun, tidak ada suara apapun. Itu adalah transmisi perasaan ilahi. Muridku yang baik, aku tidak menyangka kamu memiliki bakat perubahan dan ilusi segudang. Anda memiliki banyak rahasia. Ini sangat mengejutkan saya. Datanglah padaku. Saya jamin Anda akan baik-baik saja. Ini adalah suara Wu Juechen. Nada suaranya dingin, dan tidak ada sedikit pun persahabatan antara guru dan murid. Wu Juechen, ekspresi Lin Xuan dingin. Dia mengertakkan gigi dan mengatakannya dengan suara rendah. Dia melihat ke belakang. Dia melihat Wu Juechen memandangnya dari tengah pertempuran. Esensi pil tingkat kaisar menyelimuti Shen Yuetong, He Qian, dan Fang Tianyu di belakangnya. Wu Juechen menangkap mereka semua, menyebabkan mereka pingsan. Lin Xuan langsung mengerti. Wu Juechen masih bisa memahaminya. Wu Juechen telah mengungkap banyak sekali perubahan dan ilusinya. Seharusnya Wu Juechen, dia meninggalkan beberapa bekas di tubuhku. Saya bisa merasakannya sekarang. Wajah Lin Xuan menjadi dingin. Di kejauhan, Wu Juechen juga tertawa terbahak-bahak. Dia mengulurkan tangannya dan ingin menangkap Lin Xuan juga. Beberapa pakar tingkat kaisar lainnya mengincarnya pada saat berikutnya, mengepung dan menyerangnya. Dia tidak mampu lagi mengalihkan perhatiannya. Setelah menyadari bahwa bakat perubahan dan ilusinya yang segudang telah terungkap, Lin Xuan tahu dia telah terjerumus ke dalam krisis absolut. Dia siap menggunakan bakat spasialnya untuk melarikan diri dengan segala cara. Namun, saat melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah drastis. Langsung, dia tidak lagi menahan diri. Pedang berharga itu ditebas. Cahaya pedang hitam menebas seolah-olah merobek ruang hampa. Dalam sekejap, itu membunuh prajurit Void Martial Stage Peak yang menghentikannya.
Itu melepaskan kecepatan seorang prajurit di tingkat raja. Lalu dia terbang. Kecepatannya sangat cepat hingga ia menempuh jarak ribuan meter dalam sekejap. Bab 809. Melarikan diri. Di wilayah luar kota esensi iblis, ada juga banyak diaken dan penatua tingkat raja yang mencoba menghentikan mereka. Mereka melihat Lin Xuan terbang dengan kecepatan tingkat raja awal. Namun, dia hanya sebanding dengan level raja awal. Seorang diakon parubaya dari tahap tengah tingkat raja, Wu San, memiliki ekspresi gembira di wajahnya saat dia terbang. Nah, tetap di sini. Sekte ini memiliki misi, dan setiap kali mereka menghentikan seorang pejuang, mereka akan menerima hadiah yang sesuai karena membunuhnya. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin besar pula imbalannya. Selain itu, cincin penyimpanan orang yang mereka bunuh akan menjadi milik mereka. Hal yang bagus, semua diaken dan penatua tingkat raja secara alami sangat bersemangat. Namun, di antara mereka, tidak banyak penggarap bela diri tingkat raja yang melarikan diri dan sendirian. Jarang bertemu dengan seseorang, tetapi mereka tidak bisa melepaskannya. Mati. Wajah Lin Xuan menjadi dingin ketika dia melihat ini, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Pedang hitam mutlak di tangannya ditebas. Sebelumnya, dia tidak ingin mengekspos terlalu banyak dan membuat musuh waspada. Dia terbang dengan kecepatan level raja awal. Namun, ketika dia tiba di perbatasan kota esensi iblis, begitu dia terbang keluar dari kota esensi iblis, formasi penguburan langit sungai darah tidak akan lagi mempengaruhinya. Dia juga bisa melarikan diri dengan aman. Saat ini, masih ada seseorang yang berani menghalangi jalannya. Mereka hanya mencari kematian. Mereka tentu saja tidak menahan diri. Dalam sekejap, cahaya pedang hitam sepertinya telah merobek seluruh void. Cahaya tajam dan menakutkan turun dari langit. Itu sudah jauh melampaui tahap tengah Martial King Stage. Ketika tetua parubaya, Wu San, merasakan kekuatan ini, ekspresi wajahnya berubah secara dramatis dan ketakutan muncul di matanya. Dia tidak pernah mengira bahwa level raja awal yang acak akan sekuat itu. Bajingan ini hampir mencapai puncak level raja. Dan ini adalah wajah yang asing. Brengsek, mengapa banyak sekali orang yang berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau di sini? Wu San mengutuk dalam hatinya, tidak lagi mempedulikan hal lain. Dia ingin berbalik dan melarikan diri. Tapi sayang sekali, dia telah meremehkan kekuatan pedang Lin Xuan. Untuk mencapai pembunuhan instan, dia tidak ingin menghentikan melarikan diri. Pedang ini adalah kekuatan sejatinya. Bahkan banyak Void Martial Stage Peaks mungkin tidak mampu menahannya. Dalam sekejap, sinar pedang hitam itu seperti terbang melintasi angkasa, turun dengan kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan segalanya. Meninggal dunia, meninggal dunia. Kain itu terkoyak dengan suara nyaring. Dengan suara nyaring, Wu San terbelah menjadi dua, disertai robeknya kain. Saat dia tewas seketika, organ dalamnya berceceran dalam hujan darah. Lin Xuan, di sisi lain, melepaskan kecepatannya. Dia meningkatkan kecepatan beberapa kali dan terbang menjauh. Semula, masih ada beberapa diaken tingkat raja di dekatnya yang ingin datang dan membantu. Namun, ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka langsung berhenti. Mereka tidak berani maju lebih jauh. Dia membuat jalan bagi Lin Xuan untuk melarikan diri. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Saya memperkirakan dia hampir mencapai puncak level raja. Saya tidak pernah berpikir bahwa Wu Tua akan dibunuh begitu saja. Dia hampir terbunuh seketika. Untungnya, kami selangkah lebih lambat. Jika tidak, kamilah yang akan mati. Namun, orang ini masih sangat muda. Dia tampaknya baru berusia 20-an. Dia memenuhi persyaratan daftar asal surgawi. Saya tidak percaya dia tidak berpartisipasi dalam konferensi esensi surgawi. Sepertinya selain 6 tuan kita, masih banyak jenius mengerikan yang tersembunyi. Diakon tingkat raja dipenuhi dengan emosi, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Kekuatan serangan pedang itu agak terlalu menakutkan. Pada saat yang sama, mereka juga dikejutkan oleh wajah muda Lin Xuan. Adapun diaken dan penatua tingkat raja puncak, mereka pergi mengepung dan membunuh kelompok penggarap bela diri tingkat raja. Mereka tidak bisa menarik diri dari Lin Xuan, yang tampak seperti prajurit tahap Martial King awal. Tidak ada yang menduga hal ini. Lin Xuan telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik, dan dia benar-benar mengungkapkan kekuatan yang mengejutkan. Setelah itu, Lin Xuan tidak terhalang. Dalam waktu singkat, dia telah terbang keluar dari kota esensi iblis. Formasi besar penguburan langit sungai darah juga menyelimuti area tersebut. Dia akhirnya lolos. Lin Xuan santai. Pada saat ini, bahkan jika Wu Juechen mengejarnya, dia yakin dia bisa melarikan diri.
Spesif miliknya dapat berteleportasi jutaan mil dalam sekejap. Meskipun Wu Juechen adalah kaisar tingkat yang tak tertandingi, dia masih bisa merobek ruang terbuka. Dalam waktu yang sangat singkat, dia dapat melakukan perjalanan jutaan mil dalam sekejap. Namun, dia dapat memilih perpindahan ruangnya kapan saja tanpa peringatan apapun. Juga tidak mungkin untuk melacaknya. Meskipun Wu Juechen telah meninggalkan bekas di tubuhnya, dia tidak dapat melakukannya. Dia masih bisa merasakannya dari jarak jutaan mil. Kaisar tingkat yang tak tertandingi memang merupakan ahli tingkat tertinggi di seluruh benua Dongyuan. Namun, dia tetap tidak bisa melakukan hal seperti itu. Dengan kata lain, dia aman sekarang. Lin Xuan menghela nafas panjang dan berbalik untuk melihat. Seperti yang diharapkan, formasi penguburan langit sungai darah ini tidak hanya meningkatkan kekuatan pemusnahan spasial, tetapi juga memiliki efek menyerap energi vitalitas untuk memperburuk luka seseorang. Tatapan Lin Xuan tertuju pada kota esensi iblis yang diselimuti oleh formasi penguburan langit sungai darah. Warna darah semakin kental. Dia memperkirakannya di dalam hatinya. Untungnya, formasi besar ini tidak memiliki efek menjebak. Kalau tidak, jika dia ingin melarikan diri, dia harus lebih mengekspos dirinya sendiri. Tentu saja, ini mungkin juga sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Sekte Awan Iblis. Bagaimanapun, kota esensi iblis adalah salah satu kota terbesar di Sekte Awan Iblis. Itu hampir sama dengan Pil City. Jika penggarap bela diri pangkat raja ingin membuat formasi jebakan yang menutupi seluruh kota esensi iblis untuk mencegah tingkat kaisar melarikan diri, itu mungkin memiliki kesulitan yang sama dengan formasi pelindung Sekte Enam Tuan. Tidak mungkin mencapainya dalam waktu singkat. Meningkatkan kekuatan sekte kemungkinan bisa mencapai formasi besar penguburan langit sungai darah. Dengan bantuan iblis darah Wugen, mereka diam-diam bisa mencapainya. Setelah itu, dia mengamati area tersebut dan memperhatikan bahwa Ruan Zhu dan murid-murid Sekte Yuanling lainnya mati-matian melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka. Pada saat ini, Sekte Yuanling dan 4 penguasa lainnya juga tiba-tiba terhenti. Pada saat ini, tidak hanya Sekte Yuanling tetapi juga 4 tuan lainnya. Seorang ahli setingkat kaisar menghalangi jalan mereka. Para murid dari 5 sekte hanya menggunakan kartu as mereka untuk melarikan diri. Adapun Murong Xingyu, dia juga menghilang tanpa jejak. Kemungkinan besar dia sudah melarikan diri. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia masih tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Dia juga tidak bisa melindungi orang lain. Fokus sebenarnya masih pada Wu Juechen. Tatapan Lin Xuan tertuju pada medan perang di pusat kota esensi iblis. Beberapa ahli tingkat kaisar masih menjerat Wu Juechen, mencegah pelariannya. Lin Xuan juga merasa lega. Dia berbalik dan menggunakan teknik melarikan diri. Ekspresi wajahnya berubah lagi. Di saat yang sama, aura basis budidayanya juga turun. Itu hanya setara dengan tahap tengah Martial King Stage biasa. Karena Wu Juechen tidak bisa menyerang, tidak ada level kaisar lain yang bisa mendeteksi bakat perubahan dan ilusi segudang miliknya. Akan sangat mudah baginya untuk melarikan diri. Dia tidak perlu memperlihatkan dirinya lagi. Dia harus menyembunyikan kartu truf sebanyak mungkin. Hanya dengan begitu dia dapat memaksimalkan efektivitas kartu asnya ketika menghadapi musuh-musuhnya yang sangat kuat. Misalnya, Wu Juechen. Wu Juechen telah menemukan bakat segudang perubahan dan ilusinya dan sedang menatapnya. Atau mungkin dia menyukai rahasianya. Dia tidak akan membiarkan masalah ini berakhir begitu saja. Dia harus menyelesaikannya cepat atau lambat. Kecepatan level raja juga sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat, mereka telah meninggalkan kota esensi iblis. Kota esensi iblis, tingkat kaisar, versus wilayah tengah. Wu Juechen menghancurkan serangan lawannya dan melirik punggung Lin Xuan saat dia pergi. Xuan, muridku yang baik. Benar saja, saya telah meremehkanmu. Bab 810, dibunuh. Dengan basis budidaya Void Martial Stage Peak miliknya, dia tidak hanya telah mengembangkan fisik tingkat raja, tetapi dia juga telah mengembangkannya. Kekuatan tempurnya telah mencapai tahap tengah Martial King. Wu Juechen menatap punggung Lin Xuan, dan sedikit kejutan melintas di matanya yang dingin. Namun, ini bukanlah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh bakat belaka. Xuan, saya sangat tertarik dengan rahasia Anda. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dari telapak tanganku. Segera, mata Wu Juechen menjadi dingin dan bersinar karena keserakahan. Segera, dia mengirimkan transmisi suara dengan akal sehatnya. Wang Yue, Zhou Yuseng, kalian berdua, ambil token akumulasi roh dan tangkap Lin Xuan untukku. Ingat, aku ingin dia hidup. Di hutan pegunungan di luar kota esensi iblis, 2 pria paruh baya bertopeng berpakaian hitam muncul.
Mereka membungkuk ke arah Wu Juechen. "Ya, Yang Mulia." Setelah itu, mereka masing-masing mengeluarkan token hitam dan merah. Token hitam dan merah itu bersinar dengan cahaya redup. Setelah memastikan arahnya, itu berubah menjadi 2 sinar cahaya dan terbang menjauh. Arahnya adalah tempat Lin Xuan melarikan diri. Ki kedua pria ini juga telah mencapai puncak panggung Raja Bela Diri. Namun, beberapa ahli tingkat kaisar mengepung Wu Juechen, menyebabkan dia mengabaikan Lin Xuan. Dia tidak melihat Lin Xuan mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Kalau tidak akan seperti ini. Setidaknya dia akan mengirimkan orang kepercayaannya yang sebenarnya, pakar tingkat kaisar, untuk memburunya. Di depan, setelah Lin Xuan melarikan diri dari Sekte Awan Iblis, dia tidak peduli tentang hal lain. Dia mengubah penampilannya sekali lagi. Dia juga menyesuaikan basis budidayanya dan ki ke tahap tengah tahap Raja Bela Diri. Dia terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Saat ini, yang dia inginkan hanyalah pergi cukup jauh dari tempat ini. Kemudian, dengan menggunakan perlindungan hutan pegunungan dan bersembunyi di tempat tersembunyi, dia menggunakan bakat spasialnya. Pergeseran ruang angkasa seketika berpindah 1 juta mil jauhnya. Dia segera melarikan diri. Melarikan diri segera akan memastikan bahwa kartu andalan terhebatnya, bakat spasial, tidak akan terungkap. Itu juga akan memungkinkan dia melarikan diri dengan selamat. Adapun hal-hal lain setelah melarikan diri, dia tidak terlalu memikirkannya. Perubahan yang mengejutkan kali ini. Meskipun dia sudah memperkirakannya, itu masih terlalu menakutkan, melebihi batas yang bisa dia tanggung. Dia masih membutuhkan waktu untuk membuat rencana setelah melarikan diri. Beberapa menit berlalu, kota esensi iblis di belakangnya telah menjadi versi miniatur pemandangan di kejauhan. Lin Xuan juga bersiap untuk terbang ke bawah sejauh puluhan ribu mil. Di hutan pegunungan di bawah, dia menemukan sebuah gua dan menyembunyikan dirinya. Dia menggunakan bakat spasialnya untuk melarikan diri. Tapi saat ini, Lin Xuan mengerutkan kening. Ini, selama pelarian, untuk berjaga-jaga. Dia terus melepaskan akal sehatnya untuk menghadapi segala macam situasi yang tidak terduga. Tetapi pada saat ini, dia menyadarinya melalui akal sehatnya. 2 pria berbaju hitam, yang berada di puncak level raja, terbang ke arahnya dari belakang. Di Devil Essence City, ada banyak void prajurit tahap bela diri yang telah melarikan diri. Lagi pula, meskipun Sekte Awan Iblis telah menyembunyikan diri mereka dengan cukup baik, mereka bisa dianggap sebagai kekuatan nomor 1 di benua Dongyuan. Namun, masih ada 5 tuan lainnya yang datang kali ini. Ada juga banyak petinggi dan pembudidaya nakal dari kekuatan berbeda. Dari segi jumlah, itu beberapa kali lebih banyak daripada Sekte Awan Setan. Meskipun para prajurit dari Sekte Awan Iblis memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, mereka semua berada pada level yang sama. Mereka tidak dapat menghentikan semua orang. Sudah sangat sulit bagi mereka untuk menghentikan eselon atas tingkat kaisar. Sejumlah besar prajurit tahap bela diri tingkat raja dan void telah melarikan diri dari kota esensi iblis. Namun, hanya ada beberapa cara untuk melarikan diri dari kota esensi iblis dan Sekte Awan Iblis. Wajar jika begitu banyak orang saling tumpang tindih di jalur pelarian. Namun, ketika jarak antara mereka dan semakin jauh, mereka terus berpisah. Sangat sedikit orang yang menuju ke arah yang sama. Hanya ada beberapa orang di belakang Lin Xuan. Namun, ada 2 puncak panggung Raja Bela Diri di antara mereka. Mereka semua mengenakan pakaian hitam yang sama dan berjalan berkelompok. Ini agak aneh. Lupakan saja, jangan repot-repot memikirkan hal itu untuk saat ini. Setelah itu, Lin Xuan terus melarikan diri. Dia juga memperhatikan 2 pria tingkat puncak berbaju hitam di belakangnya. Setelah itu, dia juga mencoba mengubah arahnya. Namun, setelah banyak upaya, ekspresi Lin Xuan menjadi sangat dingin. Karena, apapun yang terjadi, dia harus mengubah arahnya. 2 orang menguncinya dengan erat, mengikuti dari belakang. Ini bukan lagi jalan yang sama. Mereka ada di sini untuk suatu tujuan. Keduanya, ada di sini untuk memburuku? Mungkinkah seseorang telah mengetahui identitasku dan sedang mengincarku? Atau apakah kedua orang ini dikirim oleh Wu Juechen? Cahaya dingin melintas di mata Lin Xuan. Namun, 2 prajurit puncak panggung Raja Bela Diri bukanlah ancaman baginya. Jelas sekali, lawan masih belum memahami kekuatan aslinya. Inilah keuntungan menyembunyikan kartu Trump. Untuk membuat musuh lengah dan menang 10.000 kali lipat. Tidak peduli siapa itu, karena mereka berani mengejar kita, tidak perlu kembali. Ekspresi Lin Xuan dingin. Dia mempertahankan kecepatan tahap tengah Martial King Stage dan terus terbang ke depan. Namun, Lin Xuan masih mengubah arahnya. Jauh dari keramaian,
Dia mencoba yang terbaik untuk menuju ke kedalaman gunung, menuju daerah terpencil. Begitulah yang terjadi. Kemudian, dia berencana untuk menunjukkan kekuatan aslinya dan melenyapkan kedua individu ini agar tidak terdeteksi. Ini juga akan memudahkannya menggunakan bakat spasialnya untuk melarikan diri. Adapun dua pria berpakaian hitam di belakangnya, ketika mereka melihat Lin Xuan melarikan diri menuju hutan belantara, mata mereka berbinar gembira. Inilah yang mereka inginkan. Perjalanan mereka kali ini bersifat pribadi. Ketua tertinggi membatasi mereka dalam bayang-bayang mengikuti arahan mereka. Mereka tentu saja harus memilih tempat yang berpenduduk jarang. Mereka sengaja memperlambat kecepatan mereka sampai-sampai. Mereka menyuruh Lin Xuan untuk berlari selama mungkin ke bagian yang lebih dalam dari pegunungan terpencil ini. Ini akan memudahkan mereka untuk bergerak. Meski begitu, jarak kedua pihak terus memendek. Adapun apakah Lin Xuan akan melarikan diri, mereka tidak khawatir. Lin Xuan hanya seorang seniman bela diri Void Martial Stage. Meskipun dia adalah monster yang tiada taranya, bakatnya sangat menantang surga, dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Dengan basis budidaya puncak tahap bela diri Void, dia telah mencapai tahap tengah tingkat raja. Di seluruh benua Dongyuan, dia adalah satu-satunya dalam 1000 tahun. Dia layak atas reputasinya sebagai monster yang tiada taranya. Namun, ini sudah menjadi batasnya. Dan mereka semua adalah pejuang puncak panggung Raja Bela Diri. Selain itu, mereka semua ahli pada level yang sama. Bisakah mereka tidak berurusan dengan Junior Void Martial Stage? Kecuali Lin Xuan bisa mencapai puncak level Raja dengan basis budidaya Void Martial Stage, bagaimana dia bisa melakukan itu? Dia memperkirakan, belum lagi benua Dongyuan, bahkan benua esensi tengah tidak mungkin mencapai hal ini. Bahkan iblis api Xian yang legendaris dari benua esensi tengah telah muncul entah dari mana. Sebagai tahap bela diri Void, ia hanya memiliki kekuatan tempur tahap tengah tingkat raja. Dia hampir sama dengan Lin Xuan. Alasan dia bisa mencapai tingkat kaisar adalah karena harta karun kuno dan esensi api yang telah terbakar di Blood Flame Mountain selama ratusan tahun. Itu bukan karena kekuatannya sendiri. Karena itu, keduanya secara alami tidak perlu khawatir tentang apapun. Menurut pendapat mereka, misi ini mudah dilakukan. Jika bukan karena ketua tertinggi yang memerintahkan mereka secara pribadi, mereka tidak akan mengirimkan 2 orang. Mereka bisa saja mengurus salah satu dari mereka. Tapi mereka berdua tidak tahu. Tindakan mereka ini juga memudahkan Lin Xuan.